Aktif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sejak usia dini. Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mengembangkan daya tumbuh ekonomi masyarakat lewat sejumlah program yang menghasilkan produk-produk berkualitas. Memberikan pelatihan skill dan keterampilan dalam mendaur ulang limbah. Indonesia Power, the power of the land, the power of the people, the power of Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. Perkenalkan, nama saya Imelda. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuan. Beroperasinya sebuah perusahaan harus memperhatikan keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitarnya. Karena jika ada pergerakan sosial masyarakat sekitar, akan dapat menghambat operasional perusahaan itu sendiri. Seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara pegawai perusahaan dengan masyarakat sekitar, atau bahkan kondisi di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu perbedaan pendapatan antara pegawai lokal dengan pegawai pendatang dari luar daerah atau karyawan asing. Kenyataan-kenyataan tersebut pada dasarnya dapat menjadi penghambat bagi berjalannya sebuah korporasi dan juga menjadi hambatan dalam pembentukan kebudayaan perusahaan. Belum lagi jika terdapat kerusakan lingkungan di daerah sekitar perusahaan beroperasi. Dari permasalahan yang timbul tersebut, banyak perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada sekedar kepentingan perusahaan saja. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial keperusahaan, Corporate Social Responsibility atau CSR, mengacu pada konsep di mana perusahaan menyimbangkan 3 aspek. Yang pertama, keuntungan, profit, orang, people, dan lingkungan, environment. Mereka mengejar keuntungan tinggi dan beroperasi secara etis dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini menuntut mereka untuk tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dalam berurusan dengan pemangku kepentingan mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam jangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.
Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Secara konseptual, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan stakeholder. Berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah para perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan juga pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Dari sudut pandang strategis, suatu perusahaan bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Ketika bisnis mulai mengabaikan tanggung jawabnya, masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Masyarakat cenderung menanggapi melalui pemerintah untuk membatasi otonomi bisnis. Keberadaan CSR sebenarnya membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa citra positif perusahaan. Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif kemasyarakatan. Tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan. Sudah banyak contoh perusahaan yang merugi dan mendapat cap negatif dari masyarakat karena menimbulkan kerugian. Alasan perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk menerapkan CSR sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya, yakni moralitas, pemurnian kepentingan sendiri, teori investasi, dan mempertahankan otonomi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanda mengharapkan balas jasa pemurnian kepentingan. Hal ini tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Mari kita lanjutkan dengan jenis CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4, yaitu pelestarian lingkungan, praktik keragaman, dan ketenaga kerjaan, upaya filantropi, dan kegiatan amal. Menurut Kotler dan Lee yang dijelaskan dalam Dewey Cartini, ada 5 kategori aktif CSR, yaitu promosi kegiatan sosial, cost promotion. Promosi kegiatan, setiap perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan ke masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau mendukung pengumpulan dana. Partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk kegiatan tertentu. Sosial ini dilakukan melalui komunikasi persuasif dengan tujuan menciptakan kesadaran serta perhatian suatu masalah sosial. Pemasaran terkait kegiatan sosial, cost-related marketing.
Setiap perusahaan mempunyai komitmen dalam aktivitas CSR-nya untuk menyumbangkan presentasi tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Yang ketiga, pemasaran. Kemasyarakatan corporate social marketing. Setiap perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan. Kampanye corporate social marketing lebih berfokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, perlindungan terhadap kecelakaan atau kerugian, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. Lalu yang keempat, ada kegiatan filantropi perusahaan, corporate philanthropy. Setiap perusahaan dalam aktivitas CSR memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan, bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan kegiatan sosial yang menjadi prioritas perhatian perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan pemberian sumbangan uang tunai kepada anak-anak panti asuhan. Lalu yang kelima, pekerja sosial, kemasyarakatan secara sukarela, community volunteering. Dalam aktivitas CSR, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang, enceranagar, menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Misalnya, mengorganisasikan tim sukarelawan untuk kegiatan sosial. Social Responsible Business Practice perusahaan melaksanakan praktik bisnis dan investasi yang mengatasi permasalahan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan. Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, distributor, organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan, serta masyarakat secara umum. Secara umum juga bisa dilakukan dalam bentuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam memproduksi barang untuk menjaga kelestarian lingkungan, mendukung perdagangan, dan memperlakukan pekerja secara fair. Praktik bisnis ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran energi di antara karyawan perusahaan. Manfaat CSR. Mari kita lanjutkan dengan manfaatnya. Tentu saja kita harus tahu manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan. Dasarnya, wacana tanggung jawab sosial perusahaan, corporate social responsibility, yang kini menjadi isu sentral yang semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting. Karena itu, kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak terkait mulai merespon wacana ini. Tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatnya. Dengan menerapkan CSR, ada banyak manfaat yang akan diterima. Perjalanan kami tak pernah berhenti, melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Maknai hidup agar lebih berarti. Saya bangga bisa menjadi bagian dari IDCAM. Menoreh prestasi berskala nasional maupun internasional melalui IDCAM dan berbagai program CSR lainnya. Bergabunglah bersama kami. Bangkit bersama Indosat Ooredoo untuk terus menginspirasi. Karena perjalanan kami tak akan pernah berhenti. Selalu tulus berbagi agar hidup menjadi lebih berarti. Indosat Ooredoo untuk
Indonesia. Antara lain yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, mereduksi risiko bisnis perusahaan. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Yang kelima, membuka peluang pasar yang lebih luas. Keenam, mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Yang ketujuh, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Yang ke-8, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ke-9, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang ke-10, peluang mendapat penghargaan.